Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dina. Kalian bisa memanggil saya Dina Sensei. Mulai saat ini, murid-murid semuanya, kita akan mempelajari bahasa Jepang bersama-sama selama setahun ke depan ya, insya Allah dengan Dina Sensei. Silakan kalian memanggil saya Dinsei atau Dina Sensei, senyamannya kalian saja ya. Baik, hari ini kita memasuki pertemuan ke-1 tentang aisatsu. Sekarang katakan sama-sama aisatsu. Iya, aisatsu itu adalah salam dalam bahasa Jepang. Baik, kita lihat selanjutnya, tapi sebelum kita memasuki materi yang utama, kita harus tahu dulu, target kita hari ini apa sih? Target kita hari ini adalah mari kita belajar salam dalam bahasa Jepang agar bisa mengucapkan salam dalam bahasa Jepang sehari-hari jika bertemu dengan sensei atau teman ataupun orang Jepang. Oke? Baik, kalau begitu kita mulai dari penjelasan mengenai makna dari aisatsu. Kita lihat sama-sama. Baik, aisatsu adalah salam dari bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, salam merupakan aspek terpenting dalam komunikasi. Orang Jepang bisa menilai sikap dan etos kerja seseorang dari caranya mengucapkan aisatsu. Nah, di Jepang, orang yang tidak mengucapkan aisatsu terkesan negatif, kurang punya semangat atau motivasi. Sebaliknya, orang yang suka mengucapkan aisatsu dengan semangat dianggap sangat positif dan mempunyai motivasi kerja. Seperti itu ya. Aisatsu adalah bagian dari karakter yang mempengaruhi kehidupan seseorang di Jepang. Jadi, Sensei selama 10 tahun berkecimpung di dunia profesional ya, di perusahaan Jepang memang seperti itu ya. Salah satu aspek penilaian dari kinerja karyawan adalah bagaimana caranya dalam mengucapkan salam. Nah, jadi kalian diharapkan bisa ya setelah hari ini bisa mengucapkan salam dalam bahasa Jepang. Nanti kalau bertemu dengan sensei maupun dengan teman-teman bisa sebagai latihan ya. Apalagi nanti kalau ketemu orang Jepang atau turis Jepang, kalian sudah pede mengucapkan salam dalam bahasa Jepang. Baik, lanjut ya. Selanjutnya adalah gimana sih caranya kita mengucapkan selamat pagi ya pada saat bertemu seseorang di pagi hari. Kita mengucapkan Ohayo gozaimasu. Orang Jepang mengucapkan Ohayo gozaimasu desu ne. Nah, di sini artinya selamat pagi secara sopan ya, secara halus atau secara sopan. Biasanya kalau bertemu dengan sensei, guru atau seseorang yang lebih tua, seperti itu. Sekarang kita latihan ya mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Jepang. Katakan Ohayo gozaimasu. Hai. Ohayo gozaimasu. Oke. Baik, selanjutnya pada saat orang Jepang mengucapkan salam biasanya mereka ada gestur disebutnya ojigi. Jadi mengucapkan salam pakai gestur seperti ini ya. Ohayo gozaimasu. Nah, jadi badannya agak membungkuk, condong ke depan dan kepalanya juga agak bungkuk seperti itu ya, ditundukkan. Itu adalah mengungkapkan kesopanan dan menghormati lawan bicara. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita lihat contoh. Nah, di sini selain itu, kalau ke teman ya, kita tinggal menghilangkan ohayo gozaimasu. Gozaimasu yang dihilangkan menjadi ohayo. Nah, silakan kalian ucapkan ohayo. Sekali lagi, ohayo. Baik. Ini adalah mengucapkan selamat pagi dengan kesannya akrab ya. Misalnya ke teman ataupun ke keluarga yang sudah dekat. Seperti itu ya, minasang. Baik, selanjutnya. Ini contohnya ya. Pada saat kita bertemu seseorang di pagi hari, kita mengucapkan Ohayo gozaimasu. Antara guru dengan murid misalnya ya.
Sang guru menjawab ohayo gozaimasu lagi ya, seperti itu. Kemudian kalau ketemu teman gimana sih? Nah, selanjutnya, Haruka ketemu Shizuka. Ohayo. Nah, kalau teman dengan teman, pakainya ohayo ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada atau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian japri sensei di WA ya, atau di DM Instagram. Baik, selanjutnya, salam yang kedua pada saat siang hari. Gimana sih orang Jepang mengucapkan salam siang hari? Baik, di sini ada kata konnichiwa. Katakan sama-sama konnichiwa. Baik, konnichiwa diucapkan saat bertemu seseorang atau berkunjung ke tempat seseorang di siang hari secara umum. Biasanya itu sekitar jam 10 pagi hingga matahari terbenam ya sampai sore. Di Jepang selamat siang, selamat sore, semuanya pakai konnichiwa. Seperti itu. Dan konnichiwa jarang digunakan di keluarga atau sahabat dekat yang sering bertemu. Jadi ini kepada orang yang kita hormati saja atau ke orang yang tidak terlalu sering bertemu. Misalnya keluarga jauh dan lain-lain ya. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Konnichiwa, selamat siang. Konnichiwa, jawabannya selamat siang juga ya. Baik, seperti itu untuk siang-siang ya. Baik, kemudian adalah selamat malam. Nah, bagaimana cara mengucapkan selamat malam? Silakan dilihat. Konbanwa. Nah, ada kata konbanwa. Katakan sama-sama. Konbanwa. Baik. N di sini dibacanya eng ya. N ketemu B dibacanya em. Jadi konbanwa. Seperti itu. Konbanwa diucapkan saat bertemu seseorang atau berkunjung di malam hari secara umum. Pada umumnya dimulai dari matahari terbenam hingga tengah malam. Nah, kalimat atau kata ini, konbanwa ini jarang digunakan di keluarga atau sahabat yang dekat atau yang sering bertemu, sama dengan konnichiwa ya. Kalian mengucapkannya untuk menghormati orang yang kalian hormati atau tetangga pada saat ketemu di malam hari. Seperti itu ya, minasan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan kalian japri sensei ya, di WA atau di Instagram. Silakan kalian bertanya. Baik, selanjutnya kita lihat contohnya. Nah, di sini masih ya, teman ketemu teman boleh ya pakai konbanwa. Atau misalnya bertemu dengan guru, bertemu tetangga yang tidak terlalu akrab. Nah, boleh ya. Konbanwa. Atau terhadap orang yang kalian hormati juga ya. Konbanwa jawabannya. Sama dengan konnichiwa. Selanjutnya, bagaimana sih salam-salam dalam bahasa Jepang pada saat kita di kantor atau di dunia bisnis? Baik, kita lihat ya. Salam yang sangat biasa digunakan selain konnichiwa, ohayo gozaimasu, dan konbanwa tadi. Nah, biasanya di kantor itu mereka mengganti salamnya dengan salam ini ya. Lebih profesional jadinya. Katakan sama-sama otsukare sama desu. Ya, ucapkan lagi sekali lagi otsukare sama desu. Artinya selamat bekerja atau terima kasih atas usaha atau kerja keras Anda. Jadi orang Jepang sangat menghargai apapun pekerjaan yang kita lakukan. Jadi di dunia kerja sangat biasa atau bahkan wajib ya kita mengucapkan otsukare sama desu. Seperti itu ya. Silakan kalian latih di rumah, terus diucapkan supaya kalian semakin jago dalam mengucapkan salam dalam bahasa Jepang ya. Hai. Sekarang sekali lagi deh kita ucapkan otsukare sama desu. Oke, bagus. Baik, selanjutnya kita lihat penjelasannya ya. Pada dasarnya, otsukare sama desu digunakan untuk menyampaikan rasa terima kasih atas usaha dan kerja keras kepada anggota sekantor ya, rekan kerja, rekan bisnis ya, di luar kantor atau
kayak partner usaha, gitu seperti itu bisa ya. Dan lain-lain dalam kegiatan bisnis. Jadi ini untuk apa? Supaya apa? Supaya ada etikanya ya. Dalam bisnis, dalam dunia kerja, orang Jepang sangat beretika. Baik, selanjutnya kita lihat contoh salam pertemuan pada saat di kantor. Nih, ada Agus, sebut saja dia Haruka ya, dan dia bos Tanaka ya, Tanaka Bucho misalnya, bos itu kepala bagian misalnya disebutnya Bucho ya dalam bahasa Jepang. Kita lihat di sini. Agus bilang, Otsukare sama desu. Nah, kemudian Haruka bilang, Agus-san, Otsukare sama desu. Kemudian, tadi Tanaka Bucho bilang, oh, Agus. Nggak pakai sang ya, karena dia lebih atas jabatannya. Oh, Agus. Otsukare sama. Nah, di sini desnya dihilangkan, karena dari atasan ke bawahan ya, ada sedikit hierarki atau perbedaan. Gitu. Jadi kalau di Jepang itu budayanya kalau atasan ke bawahan boleh pakai bahasa yang non formal. Nah, kalau bawahan ke atasan atau ke sesama rekan kerja harus pakai bentuk sopan. Ciri-cirinya apa? Ada desnya di situ ya. Des itu adalah bentuk sopan dari otsukare sama. Nah, seperti itu ya. Artinya tadi apa? Terima kasih ya atau selamat bekerja. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat salam yang paling umum yang suka diucapkan orang Jepang lagi. Selain itu adalah selain otsukare sama desu, untuk mengucapkan terima kasih bisa mengungkapkan dengan arigatou gozaimasu. Nah, ini untuk secara umum ya, terima kasih. Artinya arigatou gozaimasu. Katakan sama-sama. Arigatou gozaimasu. Ya. Kemudian jawaban dari arigatou gozaimasu biasanya orang Jepang bilang do itashimashite. Ini agak susah, hati-hati kalian harus ucapkan ulang terus-menerus ya supaya bisa. Do itashimashite. Katakan do itashimashite. Iya, di sini to-nya panjang untuk arigato ya, arigato gozaimasu. Kemudian do itashimashite, do-nya panjang ya, do itashimashite. Artinya sama-sama seperti itu ya. Sampai sini kalian mengerti kan? Baik, kalau sudah mengerti, kita lihat contohnya ya. Contoh kejadian atau contoh kegiatan pada saat mengucapin terima kasih. Gimana ya? Nah, di sini, hai, helmmu ketinggalan. Ini contoh ya. Ada orang yang ketinggalan helmnya. Orang Jepang biasa bilang, arigatou gozaimasu. Untuk terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Kemudian, si wanitanya menjawab, do itashimashite. Sama-sama. Hai, seperti itu. Baik, hari ini kalian sudah bisa mengucapkan 5 salam dalam bahasa Jepang ya. Kita simpulkan ya, minasang. Kita simpulkan. Dari pertama, kalau pagi-pagi orang Jepang bilang apa? Ohayo gozaimasu. Betul ya. Kemudian jawabannya, ohayo gozaimasu. Nah, kemudian kalau ke teman yang akrab, lebih santuy lagi, lebih formal, informal lagi ya, lebih casual, lebih santai. Ohayo. Ohayo. Desu ne. Kemudian, kalau mau bilang selamat siang tadi apa? Konnichiwa desu ne. Selanjutnya, untuk selamat malam atau selamat petang ya, itu konbanwa. Seperti itu ya. Konbanwa. Nah, sekarang untuk mengungkapkan selamat bekerja tadi apa? Otsukare sama desu. Atau otsukare sama untuk atasan ke bawahan. Desnya boleh dihilangkan. Seperti itu. Contohnya seperti ini ya. Otsukare sama desu. Agus-san. Otsukare sama desu. Oh, Agus. Otsukare sama. Nih untuk bosnya ya. Baik, kemudian
selanjutnya. Yang terakhir kita udah belajar arigatou gozaimasu. Terima kasih. Do itashimashite. Sama-sama. Nah, jadi jangan lupa kalian praktekkan juga ojigi-nya ya. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Otsukare-sama desu. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Seperti itu ya. Baik, kita simpulan tadi sudah. Sekarang kita tugas ya. Sekarang buatlah video dengan mengucapkan 5 salam yang tadi ya. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, otsukare-sama desu, dan arigatou gozaimasu. Silakan kalian upload di IG story atau di WA. Nah, untuk di IG story kalian boleh tag Dina Dwi Astartia ya, IG-nya Sensei. Kemudian untuk direct message bisa via WA ke 081223 742236. Tugasnya paling lambat tanggal 22 Juli ya, jam 12, hari Selasa. Jangan lupa, Sensei tunggu tugasnya. Stay healthy, stay safe, tetap semangat dan tetap sehat ya minasang. Kalau begitu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kyou no jugyo wa kokomade warimasu. Pelajarannya sampai sini. Sayonara. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Arigatou gozaimasu.